kembali bapak dan ibu. Begitu satu hamil mak kita, wahnan ala wahnin, leti lesu lelah loyo. Melahirkan yang kedua, melahirkan hanya dua pilihan, hidup mati, hidup mati. Bersimbah keringat dan bermandi darah, ama awak melahirkan awak, Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini sehat walafiat yang masih dapat kita nikmati merupakan nikmat yang besar diberikan oleh Allah. Karena sehat itu mahal harganya. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah maghrib, kita coba pada maghrib kali ini tentang sejarah kita berbakti kepada ibu kita, kepada ibu kita. Ada ungkapan bahwa sayang ibu adalah sepanjang jalan, sayang ayah sepenggal jalan. Nah, ini sejarahnya kita coba, ini yang saya tahu. Pertama sekali bapak dan ibu, terjadinya istri Nabi Ibrahim melahirkan. Karena Nabi Ibrahim itu dalam sejarah 86 tahun. Ada yang mengatakan 96 tahun menunggu buah hati belayan jantung supaya dapat anak. Jadi sejarah lambat dapat anak itu sejak dulu lagi Pak. Sejak dulu, bukan sekarang saja. Jadi kalau ada orang berumah tangga lama baru dapat anak, sejarahnya telah ada pada Nabi Ibrahim. Begitu Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, dia berangkat ke istrinya Siti Sarah, melahirkan Siti Hajar tanpa ada dokter, tanpa ada ibu bidan, tanpa ada tim medis, tanpa ada yang disebut dengan kampung-kampung itu ke dukun beranak, itu istilahnya. Tapi jasanya dukun beranak itu luar biasa. Ini kita yang tua-tua ini ya, dari mak dukun itulah, dari mak dukun itulah. Hebatnya amak-amak dukun beranak dulu itu, begitu kita lahir ke dunia, mak kita langsung dimandikan yang disebut dengan mandi wiladah, karena hukumnya wajib. Tetapi untuk akhir-akhir ini banyak ibu-ibu, kakak-kakak saya, adik-adik saya melahirkan di rumah sakit tidak ada mandi wiladah. Kadang ada 3 anaknya lahir, kadang ada 4 anaknya lahir, tidak ada mandi wiladah. Itu gimana itu kalau secara hukum? Tetap dia tidak suci.
Walaupun anaknya sudah 2, ada 3, ada 4, tapi tidak ada mandi wiladah, haram hukumnya berangkat kemana-mana karena dia tidak suci. Mandi dulu. Mandi dulu. Karena yang diwajibkan mandi itu, satu, istimta, suami istri wajib mandi, itu namanya hadas besar. Yang kedua, apalagi Ustaz? Mandi wiladah, melahirkan. Kalau darah yang keluar ketika anak lahir itu namanya darah wiladah, darah yang mengiringi anak dikala lahir. Kalau darah setelah lahir keluar 40 hari atau 60 hari itu namanya darah nifas. Wajib mandi. Jadi mandi berhadas besar wajib, mandi melahirkan atau wiladah wajib, mandi nifas wajib. Bagi perempuan ada khusus lagi satu, yaitu datang tamu, mohon maaf, datang bulan, wajib mandi. Terakhir kita semuanya mandi mayat atau mati, wajib. Nah, jadi itulah untung kita ni, mak kita dulu dimandikan oleh mak dukun beranak. Dukun beranak. Nah, kalau ada nanti bapak ibu cucu melahirkan, anak melahirkan di rumah sakit, tanya, sudah tidak ia mandi? Sudah tidak mandi wiladahnya? Oh, tidak boleh kena air Ustaz, karena dioperasi Ustaz. Ya tidak apa-apa, nanti dah balik ke rumah, udah sehat badan, dah boleh kena air, wajib mandi. Tak ada sunat, wajib hukumnya itu. Nah, nanti bapak ibu boleh tengok mulai dari kitab Safinatun Najah, Matan Takrib, Ghayatul Takrib, Kifayatul Akhyar. Itu bahasa orang pondok, itu kitab yang kocik-kocik aja denyo. Tapi kalau orang yang buya-buya awak, nanti tengoklah dalam I'anatul Talibin, tengok dalam Mahali, tengok tidak ada perbedaan ikhtilaf ulama untuk mandi itu hukumnya wajib. Nah, jadi kemudian gimana Pak Ustaz? Siti Hajar tanpa ada yang menolong. Nih mohon maaf kita pinjam. Dianggap ini Ka'bah. Nabi Ismail berada di sini. Nangis-nangis. Siti Hajar mohon maaf meleleh daga tu Pak, meleleh daga tu. Dia melahirkan. Nah, gimana caranya anak bisa dapat setetes air? Maka memandanglah Siti Hajar ke Bukit Safa. Dipandang di sana ada secercas air. Lari. Begitu sampai di Bukit Safa, tak ada air. Maka memandang Siti Hajar kembali ke Baitullah. Karena anak di samping Baitullah. Makanya kalau kita berangkat haji, berangkat umrah, sampai di Bukit Safa itu melihat balik ke Baitullah. Itu dulu tuh sejarahnya, melihat balik. Nangis, air tak ada. Kiranya Bapak Ibu berdiri di Bukit Safa, menengok ke Bukit Marwah, ada sececar air. Oleh Siti Hajar, lari lagi. Kiranya tidak ada. Lihat lagi ke bukit tadi, mungkin tadi tidak jumpa, lihat lagi, nampak lo aye balik lari lo ke situ, kiranya tidak ada, anak menangis juga. Balik lo balik, tidak jodoh, balik lo balik. Itu yang diajarkan buya-buya awak. Kalau haji awak, kalau umrah awak, rukun daripada haji, rukun dari umrah termasuk sa'i antara Safa dan Marwah. Disitulah namanya Siti Hajar berlari-lari demi mencari setetes air untuk anak buah hati belayan jantung. Kalau awak boka diri kini, zaman kini, sepodih apapun ama awak, sesusah apapun ama awak, selotih apapun ama awak, sakit yang ia derita demi anak buah hati belayan jantung, inyo lakukan Pak, inyo lakukan.
begitu perhatian ibu kepada sang anak. Makanya disebut sayang ibu sepanjang jalan. Indak berhenti Siti Hajar Pak, demi mencari setetes air. Padahal itu seolah-olah tidak juado Pak, tidak berhenti. Begitulah seorang ibu tidak pernah berhenti kapanpun, dimanapun demi sang anak buah hati belayan jantung. Makanya sahabat bertanya buat baginda Rasul, ya Rasul, kepada siapa saya berbuat baik ya Rasul? Rasul jawab, ummuka. Wasumma ya Rasul, ummuka. Wasumma ya Rasul, ummuka. Kepada siapa ya Rasul? Amak waang. Tu siapa ya Rasul? Amak waang. Siapa? Amak waang. Wasumma ya Rasul. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Baru abuka. Amak 3 kali kecil Rasul, ayah sekali. Makanya amak jo ayah. Kepada amak, dulu kami di kampung Pak, kalau di Sobwik orang nama amak Pak, undi mak angin umpun telingong Pak. Jangan coba Sobwik amak nama amak jangan coba Sobwik. Dan bantai yang mereka dan tumbuh ang mereka macam itulah wak dulu Pak. Nama amak di Sobwik orang bongi Pak. Tapi kalau nama ayah di Sobwik orang tak contoh tu nama bonginya Pak. Tapi kami dulu, kalau ayah-ayah muka mungkin lebih dari itu dulu lah. Oh, jangan coba-coba kan ya Pak Ketua ya. Jangan coba-coba Sobwik nama amak. Tak bisa dimaafkan no. Sampai bercokak, apa dia menangis? Apa dia menangis saya tahu? Menyelangsang dia mak. Tu mangah apa? Itu anak mangah tu ada tinjunya anak dan. Anak dan ada salah-salahnya dah. Tinjunya anak dan. Cuma tengok tu apa darah bibirnya tu, darah tu tengok. Mengadu di asut-asut cerita-cerita. Mengakulah sebuyung. Nya sabui nama mak dan ini. Begitulah Pak dulu itu. Tapi kini awak lomak je nyobit nama amak dia ya. Tak gampang dulu gampang awak Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kenapa sampai seperti itu Pak? Pertama, amak hamil yang menahan dalam kandungan amak tu Masya Allah. Coba tengok dalam Al-Quran itu Pak. Orang hamil badannya lesu, leti, lelah, loyo. Bertambah lama, bertambah borek. Bertambah lama, tambah borek. Bertambah lama, tambah borek. Ada kadang-kadang laki bongi ke bini, bongi ke bini. Bini hamilnya bongi jo. Tanyalah sama ibu-ibu, Pak ya kalau hamil tu Pak. Ambo kalau nengok ibu-ibu Pak hamil, Pak ibu pun nengok. Ibu pun nengok. Pak ya Pak. Duduk payah, togak payah. Jangan duduk togak le Pak. Lolok aja lolok. Kau lolok je Ustaz. Tidur Pak, payah juga tu. Kok payah tidur Ustaz? Cobalah. Bo mengending sebelah kanan sakit, tulang rusuk. Bo mengending sebelah kiri sakit, tulang rusuk. Bo menyelontang parit togang, bo nulung kuit takut melatui. Itu makanya bini awak jam 10 malam, 11 malam, jam 12 malam tak lolok no, tak sandau aja tak kipit saya. Nyo mohon maaf tak lewat kain nah. Awak lah berbunyi ngok tu dak lolok. Kata bini le, sonangnya le, ya tak tentu awak nak sakit dia tu. Bakau ya. Bakau Pak. Awak tu bini tak. Coba bayangkan. Kalau ingin Bapak mencoba, contoh apa ibu-ibu kau hamil itu sonang, borek atau susah, tidak payah doh Pak. Balik dari siko beko, ambil keramik, ambil keramik kobek ke pawi. Oh, dan ada piti untuk bayarnya usah lah. Ada batu bata beko di rumah, kobek agak ompek di siko, bawa jalan Pak, bawa jalan. Anak 2,5 kilo, kakaknya 1 kilo, lah 3 kilo setengah. Darah yang menumpat selama itu, mohon maaf, begitu istri dalam keadaan hamil, dia tak datang haid lagi. Mengumpul darahnya itu, berapa kilo Pak, itu nanti dibawa ke mana-mana. Makanya hamil itu, bahasa Arab, kalau bahasa awak, membawa. Makanya ketika orang hamil, kamajoynya pasti dibawanya. Dibawanya Pak. Dia boleh togak Bapak Ustaz.
Namanya contoh sekitar, ya ngerti lah, Wak. Nah, contoh orang hamil itu ya. Ya merasa ya. Kau, ikut 7 bulan mar. Kenapa Pak? Kalau 7 bulan mak wak hamil, dulu amak wak hamil, itu tangannya masih di siko Pak. Apa jalannya tuh? Tapi bibir kalau pecah-pecah seketek. Itu yang dirasukan di amak awak. Kaladang dibawa, ke pasar dibawa, nyuci dibawa. Kalau dulu ndak ke pasar nyuci doh Pak, ke sungai cari ikan. Apa bawa Jawa doh. Tidak bisa tinggal swantaya dan pe pasaran wahan. Tidak bisa doh Pak. Kalau lah turun seketek hamilnya tuh, siko, itu tandola 9 bulan itu. Kalau lah 9 bulan itu tangan tidak siko dah Pak. Kemana tangan nama awak Ustaz? Ke belakang. Punya kuara soka putri. Itu nanti terderita oleh ama awak Pak. Kamu buat contoh macam itu, ama ayah supaya awak paham. Nanti sampaikan ke anak cucu awak. Apalagi ama awak melahirkan dulu tu, masya Allah, tidak seindah dan semudah sekarang. Kok indah Ustaz? Kok mudah sekarang? Oi, kalau dulu tu ama ayah melahirkan ama awak ke dunia kakok tangan mak bidan tu nyo, tukang urut tu nyo, itu aja nyo Pak. Kalau kini entahlah. Sakit rasa ambas suntik, hilang sakit. Ndak ada angin, we oksigen. Sakit je lah, menangis je lah, dioperasi. Tu manjo, orang kini melahirkan manjo. Dulu ndak, tanyalah semua ama-ama ambon yang lama Pak. Entahlah. Mahojan. Togang kau itu. Aku itu. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Duluan keluarnya hajat apa? Buang kotoran besar. Kalau luci, omak waktu dia menghojan. Bau kodo awak lahir ke dunia. Dah ada bantuan-bantuan oksigen, dah ada. Kurang darah, kau segala macam, dah ada Pak. Apa awak dulu lahir di kampung-kampung. Listrik ndak ada, hari kolam pulau, amak dukun, amak bidan itu tuh jauh lah di seberang sungai, bajapuk lah dengan dayung sompan dulu tuh pelito lah ya dulu putogo, sumbunya lah basi lah macam-macam lah pelito tuh awak lahir, kadang-kadang begitu lah lahir kata dunia kata amak bidan tuh, mana cucu tuh mana, masuk-rasuk nak dapat, hari kolam lampu mati lah. Awak hitam lah, kau macam ambok mungkin dari kolam nggak lahir kamu. Tidak, mungkin hitam awak kau dek keturunan ada juga. Ya garis Allah sudah, tapi hitam cantik, gagah, perkasa, beautiful kata orang kini, itu tidak ada ukuran dari Allah. Innallaha la yanzuru ajsamikum wala jasamikum waswarikum. Allah Ta'ala tidak menengok tampang kamu, jasad kamu, gagah kamu, cantik kamu. Walakinnallaha qulubikum wa a'malikum. Allah memandang hatimu, Allah memandang amal ibadatmu. Bilal bin Rabah itu orang kulit hitam. Kalau golak apa giginya nampaknya, gigi nampak. Tapi belum meninggal, sandalnya sudah terdengar oleh Rasulullah di dalam surga. Allah tidak memandang hitamnya orang. Malah sekarang mohon maaf Bapak Ibu di Sudan itu, tempat Buya Abdul Samad awak tuh dapat S3 di situ, itu dua aja Pak, kulit orang situ. Kalau nak hitam bonau itu aja deh. Ya mau banyak bergaul dengan orang itu kalau di Madinah Pak, ketek-ketek orang itu, oi hafiz Al-Qur'annya luar biasa. Suaranya bagus-bagus. Orang awak kau gilo kerancaan aja ya Pak. Kalau orang awak kau gaya jadilah. Tanya nak tentu apa ya. Kalau orang awak tu lah lagak barat habis salung. Kadang buruk tak tahu diuntung. Kembali Bapak dan Ibu. Begitu satu hamil mak kita. Wahnan ala wahnin. Leti lesu lelah loyo. Melahirkan yang kedua, melahirkan hanya dua pilihan, hidup mati, hidup mati.
bersimbah keringat dan bermandi darah. Ama awak melahirkan awak, Pak Ibu. Coba. Yang ketiga, apa lagi Ustaz? Yaitu menyusukan. Makanya bapak dan ibu, tulang rusuk perempuan memang berasal dari tulang rusuk laki-laki yang sebelah kiri yang bengkok, tapi dikuatkan bahunya oleh Allah, bahu sang ibu dan perempuan untuk dapat menggendong anaknya. Bapa pelamo anak nampak dia digendong sikoha segala macam. Tahan dia amak-amak tu dah. Ndak siangnya dah malam. Pokok siang malam aja tu. Ndak ponek pada. Awaknya ndak sampai sejam, setengah jamnya Pak. Ambillah anak kau balik gua mangang gua panek dan. Tu awak do Pak ya awak. Tapi kalau di Timur Tengah saya tengok perempuan itu senang karena anak dipelihara oleh laki-laki, digendong di anak laki-laki, adik suami, di apa namanya kok, dijangki di anak adik suami, apa dua kok bertiga pacik cek serang. Itu hebatnya anak perusi menggaya melenggok itu. Kalau ke awak kan jangan coba-coba leh, kesempatlah bini macam itu, besok corai leh. Kau nak kerja dia dengan kerja kau nya, dia mah, ndak ada dah. Sayang-sayang mama papa, kau je lahir lepas. Kau nak kerja dan mama ambillah mama ni Oh, dah itu dapat law kalau bahasanya. Itu sejarah bapak ibu, makanya dalam kandungan kemudian melahirkan, yang ketiga menyusukan. Tak ada yang dimakan dia amak awak dulu lepas. Tak ada yang diminum dia amak awak yang bergizi dah bapak dan ibu. Tapi awak nak menyusu je. Lah kurui amak awak tu kurui. Lai tahu kurui lah. Kering badannya tu kering Pak. Awak menyusu situ. Makanya bapak dan ibu, awak balas setetes air susu ibu, awak balas jerih payah mak awak itu. Tak terbalas ayah, tak terbalas Pak. Maka Rasul meletakkan satu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki sang ibu. Yang kedua, ridallahu wa ridul walidain. Keridhaan Allah terletak dari kasih sayang ibu dan ayah. Datang kawan bapak ibu menengok umpama kita ni sakit. Datang kawan-kawan menjenguk, senang hati. Dipegang wadah kawan, senang hati. Dipocik kepala wadah kawan, senang hati. Tapi kalau datang ama awak, damam enggak ya, damam yang, damam yang duk ya. Itu dosisnya Pak, 70 orang memegang awak, sekali ama awak memegang awak tu Pak, dosis kasih sayang ama itu ndak terbalaskan Pak. Pada jari tangan ama awak tu kosek-kosek. Lihat tu kosek-kosek si kadang-kadangnya Pak Imam. Kasaunya kasau, dan contoh kini lunak-lunak lembut-lembut jari tangan, kosek-kosek Pak, rasa rantiang kayu. Tapi perhatian dan kasih sayang menyentuh, langsung menyejuk hati Pak. Doma mawa sabar ya nak ya, maya mak cai ubek dulu ya. Tak daun botiak dicarinya, minta daun apa nama sungkai dicarinya, dibuat ubek. Masya Allah, luar biasa. Disitulah letaknya ridallahu wa ridul walidain. Makanya kalau ingin awak ini hidup tenang, aman, damai, jangan lupakan mak awak. Jangan dilupakan mak awak. Coba. Ambo dulu di kampung Pak, masih tokona di Ambo. Kalau amak tu sedang makan kerupuknya Pak, kerupuk. Mak kira kerupuk mak deknya. Tinggallah dikunyainya. Mereka minta lah mak aja kerupuk mak tak ada. Tu adalah muncung mak ada. Diambilnya tu Pak apa ni? Losap dia awak Pak. Wah ayah dong. Wah abang entahlah. Dia ayah dong Pak. Banyak kerupuk nan dimakan di muncung mak. Makanya patu-patu. Anak kini ni jorok kali mama ini. Masa iya kayak gitu jorok tu.
Memang pandangan secara zahir memang jorok, tetapi di sana terletak perhatian dan kasih sayang. Ustaz, gimana caranya Ustaz? Kalau dibaca cara, baru terasa enak punya amak, enak memanggil amak. Kalau amak sudah tiada, Pak. Takbir kumandang malam lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Terdengar takbir sayup sampai. Besok kita ingin menengok mak, amak sudah tiada. Masa terbayang je awak amak duduk di muka pintu. Masa terbayang dia awak amak awak dulu pakai jilbab indak macam kini, jilbab berkobek ke polo tu. Kobek polo. Kobek polo. Kenapa macam ikut kobek palonya Ustaz? Piti ndak ada, anak alun jo tibo. Yang dimakan ndak ada, pemberian orang kadang ada, kadang indah. Ada yang makannya pak ikan lomek. Le tahu ikan lomek? Ibu, bapak ibu tahu ikan lomek? Itu nanti gorengnya pak, ndak lama digigit, dah digigit dah, ndak putih dah, minyaknya ndak cukup dah pak. Coba, terbayang oleh kita sewajah sang ibu dalam keadaan letih, wajah mak terbayang dalam keadaan kusuk kasai demi membesarkan awak. Kok hadirlah amak awak tu kini bapak ibu, wak gendong pak, wak gendong, wak mandikan. Walaupun terogak di inyo umpamonyo, onyo ingin makan cincang, boleh concang. Tapi apa yang nak dikata, mak tu ndak ada lepas. Makanya Allah sampaikan, wala taqul lahuma uff. Jangan kamu berkata cis, sama orang tua. Dosa pak, dosa. Makanya dosa yang paling besar nomor satu, mensyarikatkan Allah. Dosa yang paling besar nomor dua, uququl walidain, duako ke amak juaya. Saya ulang, dosa yang paling besar nomor satu, mensyarikatkan Allah, mensukutukan Allah. Dosa yang besar nomor dua, durhaka kepada amak dan ayah. Tapi kalau pahala gimana Ustaz? Pahala yang paling nomor satu, beribadat kepada Allah. Pahala yang sangat besar nomor dua, menghormati ibu dan ayah. Birrul walidain. Seimbang pak. Kalau bahasa kini, balance. Pahala, dosa. Dosa, pahala. Sama-sama nomor dua pak. Maka sakti orang tua di hadapan Allah. Kenapa saktinya Ustaz? Raja kita di kampung orang, duduk dalam singgasana terhormat, dikawal kita kemanapun pergi, hormat orang bersama awak. Pulanglah abang, pulanglah ayah, pulanglah kakak ambo ke kampung, duduk dah ke amak, buyung jo panggilan awak di amaknya pak. Leang sehat buyung, leang cucu dan leang lom, bini ang bah kau nak bangkitnya. Begitu pak, Allah memberikan kedudukan yang sakti kepada orang tua. Makanya bersyukurlah bapak dan ibu masih ada hidup orang tua. Senangkanlah hati orang tua. Makanya kata tuan guru kita Buya Abdul Somad, tidak bisa kita menyenangkan hati mak bawa ke Mekah, tidak bisa menyenangkan hati mak membangunkan rumah, tidak sanggup kita membelikan mobil untuk mak kita, tidak sanggup kita berikan kekayaan kepada mak kita. Sekali-kali jangan menyakiti hati orang tua. Itulah yang bisa kita sumbang. Ini bapak ibu lah menjadi orang tua awak ala. Sonang hati kalau anak datang, yo. Sonang hati anak kalau memberi. Padahal anakku memberi goreng ayam. Padahal aku dalam bawa tukui makan awak, ada goreng ayam, ada goreng ayam. Tapi pemberian anakku sonang hati awak. Sakit hati bila anak melawan. Sakit hati kalau anak kau ndak mau diajar. Stru awak Ustaz, iyo. Macam itulah ama awak di awak dulu. Sementara awak ndak pernah melawan dan berbuat sama orang tua. Kalau kini Masya Allah,
Nah, kini awak baca untuk awak aja Pak, untuk awak. Ustaz, saya ingin berbuat baik sama mak dan ayah Ustaz. Mak saya tuh tidak ada lagi Ustaz. Dulu semasa saya hidup, emak saya hidup tidak kayak begini rezeki saya Ustaz. Rumah tinggal Ustaz, rumah buruk kami sama-sama beradik kakak bertujuh Ustaz. Tergelok-gelok je lah kami di situ bantah nak ada Ustaz. Jangan-jangan kan spring bed kasur pun itu hanya tikar anyaman. Kalau bahasa apa nama? Lapik apa nama Pak? Lapik pandan. Situ awak lolok beribu apa dulu tu. Salimui dah mak kata amak yang jangan pakai lo baju tu lena. Kalau pakai baju kaos itu jadi rusuh awak tu mak. Jadi rusuh awak tak boleh pakai itu dah. Nya ada apa amak melarang awak itu? Nya tak ada baju besok kena pakai lepas. Lah jago amak lawit malam menengok awak yang tersusun pada dia kakak. Kata amak ya Allah. Bila lah kan godang anak dan sialan sudah kan membantu ambo. Itu dalam pikirannya Pak. Bukan sialah kamu boleh jasuh ke ambon. Itu dah Pak. Ala kan nasib anak dan besok. Itu nanti tengoknya. Makanya Bapak dan Ibu. Kini mak sudah tiada. Awak sudah mewah. Kemana-mana pakai Honda. Kemana-mana pakai mobil. Pakai AC lagi. Selera awak makan apa je awak nak niat silakan. Oh mohon maaf nak ke sederhana awak, nak ke rumah makan Solo, bare Solo awak, nak ke mana je lah, nak simpang ampe, tinggal pilih. Sambal terhitung, terhidang, 7 boleh macam. Pilih aja. Nak ayam, nak bebek, nak sempode, nak goreng, nak lado, nak ikan tanpa lado. Ado sadonyo. Dulu ama awak kerubitnya Pak. Macam ndak lonanan ikan teri yang ancak do dodak-dodak Pak. Le tahu dodak-dodak? Apa bahasa sikonya tu Pak? Sisa-sisanya tu itu cuma yang dimakan Pak. Sekarang kita mewah, rumah bagus, pakai spring bed kita dapat haji, kita dapat umroh, kita dapat berusaha. Sementara mak dan ayah berada di alam barzakh menunggu pemberian sang anak. Apa pemberiannya Ustaz? Terserah, tak nasi bungkus. Oh sampai nasi bungkus, kata Buya Abdul Somad sampai, tapi disedekahkan. Kasihkan tak anak yatim. Oh yang iko santunan untuk waang yang apa halunya untuk ama ambo. Baca Fatihah untuk ama ambo ya. Namanya Fatimah. Itulah untuk ama ayah yang ditunggu di ama awak tu kini itulah. Kini masanya kurban datang. Coba ikutkanlah kurban untuk ama ayah kita. Itulah kadang-kadang Bapak dan Ibu, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nikmat sudah banyak diberikan Allah, tapi awak kadang-kadang mengerengkang jo Pak, mengerengkang. Kalau bahasa mengerengkang itu apa bahasa sikolnya Pak? Alasan-alasan ya. Dah ikut korban Pak, itulah payah nozaki kini. Sejak Covid tiba nak bisa tadi. Honda 750 tiap bulan lunas. Mobil 3.200.000 tiap bulan lunas. Dah 3 tahun tak pernah nonggak. Dan kurban hanya 1 kali setahun. Ini berapa Ustaz? 2 juta sampai hatinya Pak. 2 juta sampai hati tak sampai setengah dapat. Kalau sampai setengah berarti 2.500.000 ya. Nah kurang 2 juta sampai hatinya. Itu pun sekali setahun. Masya Allah. Rumah kos temojo. Sewa oto iyo juga. Apa boleh Ustaz? Sewa toko iyo juga. Sawit iyo juga. Kolam renang ada juga. Kolam ikan ada juga. Tidak kan bisa wa ikut mengkurban untuk amak dulu. Tahun besok baru ayah. Alasan Masya Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Nikmat sudah kuberikan. Solatlah kamu. Wanhar. Dan berkorbanlah kamu. Saya ikut Ustaz. Bagus. Suami saya ikut juga Ustaz. Mantap. Tapi untuk amak bilo. Untuk amak bilo.
waladun soleh, tanda awak anak yang elok, ingatlah untuk amak ayah. Bukan sekedar ingat saja, berikan nama itu. Entah hadiah Fatihah, entah hadiah Yasin, bawa orang ke rumah, doa bersama, Yasinan hadiahnya untuk mak, untuk ayah. Masya Allah, hadiahkan. Baru di situ terletak bak kata orang kampung, kalau awak mendoakan amak awak, mudah-mudahan besok anak awak mendoakan awak. Tapi kalau awak hendak mendoakan amak awak, jangan mimpi lo anak akan mendoakan awak. Sedangkan awak mengaji sejak kecil, kau mohon maaf, iko wajah ayah abang-abang ambo, sama apa-apa ambo, termasuk ibu-ibu ambo, kau wajah-wajah orang mengaji sejak dulu kau. Surau ke surau di kampung dulu. Kalau kini musola ke musola. Kalau ibu-ibu ini tak usahlah ditanya. Majelis taklim, dasar-dasar, wirid yasinan, macam-macam dilakukan ibu-ibu. Orang-orang berwajah taat-taat, orang berwajah soleh-soleh. Tapi ingat, amak wak bilo. Awak yang ingat, tapi anak wak soleh ya do tokona denyo awak pa. Coba. Jadi bapak dan ibu yang terhormat, ikhlaskanlah. Susah pun kita, Allah ganti nanti bapak ibu. Kalau kita ikut kurbankan nama awak, itu yang bisa kita lakukan. Oh Ustaz, amak dah ada Ustaz, gimana cara berbuat baik? Berbuat baik kepada adik amak, kakak amak. Dah ada lagi Ustaz, kawan amak di masa hidup. Dan juga ada lagi Ustaz, wa kasirud doa. Tolong banyak kirimkan doa melalui kurban, melalui sedekah, melalui infak, melalui santunan, melalui bacaan, melalui doa dan sebagainya. Itulah yang untuk orang tua yang telah meninggalkan buat kita. Ada kelapa, ada tanah, ada kebun dan sebagainya ditinggalkan mak kita. Mana kita berikan untuk mak? Bersyukurlah bapak dan ibu, berbahagialah bapak dan ibu yang telah melakukan sejak dulu sampai sekarang. Tapi jangan berhenti. Bagi kita yang belum, mari kita mulai. Mari kita mulai. Tidak bisa kurban untuk mak dan ayah. Nasi bungkus antarkan kepada orang miskin. Nasi bungkus kepada anak yatim. Nasi bungkus kepada orang susah. Para duafa, orang tua tak berdaya lagi. Kirimkan mak Fatihah untuk amak ambo. Bacakan Fatihah untuk ayah ambo. Itulah yang dapat awak berikan untuk amak dan ayah. Tanda bukti awak mendoakan amak dan ayah. Bapak Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan Allah. Jadi berbahagia itu sejarah berbakti kepada sang ibu. Makanya dulu bapak dan ibu awak diayun pak, waktu kocok-kocok diayun. Kalau lana dalam buayan, buayan laju picongkan mata. Lolo, hitam sitam puak mangi. Biarlah hitam asal mengaji. Bolak-balik. Umroh tadi atau sa'i tadi, bolak-balik. Itu apa maknanya Bapak Ibu? Sejauh-jauhnya burung bangau terbang, akhirnya ke Boncah juga dia akan hinggap. Sejauh-jauh awak merantau lah awak ang besok ya nak pi tengok amak balik, merantau lah awak ang ya nak pi tengok amak balik. Begitu Pak orang tua memberikan kepada kita. Boleh merantau lah nak, carilah nak, poilah nak, tapi tengok amak balik ya. Maka ketika orang waktu tertentu, anak orang pada pulang, anak orang pada balik, semua kawan-kawannya pada datang, inyo ndak jo nampak, itu tetoga ajo amak awak. Kadang-kadang macam dia mukun. Tu nampak kan, yang sini nak, lain nampak si anu petang anak ambo tu, di apa tu, lainnya mak, nyo sehatnya, tu ndak pulangnya yang, katanya lainnya mak. Tu lalu tiba-tiba le yang begitu Pak ibu hati sang amak nengok anak orang lah pulang anak wa alun jualai. Begitu perhatian dan kasih sayang, sesusah apapun ibu, sesakit apapun amak awak, tapi kasih sayang tidak pernah berubah. Awak sejauh mana awak sayang ke amak awak? Mohon maaf kalau saya baca lah Pak kejadian-kejadian yang pernah temui, Masya Allah. Maknya ayahnya sakit, masuk ke rumah sakit,
Anaknya bawa gini-gini, dapat kamar. Yang satu baru 5 menit Pak. Ayah ada balik dan ayah. Itu tadi toko belum ada yang menutup. Balik. Nomor 2, ayah ada balik ayah. Tadi anak belum ada yang jemput sekolah. Balik. Ayah ada balik dan ayah. Itu kebun tadi pintu pelontongnya belum tutup. Jangankan menunggu sang bapak 1 malam, 2 minggu, 3 minggu, 1 jam belum sampai. Masya Allah. Tapi ada orang saya tengok sampai hari ini orangnya masih hidup. Maknya sakit. Dia tidak mau meninggalkan Pak. Tidak mau meninggalkan. Kakak-kakak pulang, abang-abang pulang. Kata abang dan kakaknya, Yung, kamu pulanglah Yung. Biarlah kami lagi gantian, kita tidak apa-apa. Karena semuanya bagus Pak. Tapi yang satu ni berlebih. Baliklah bang, tidak apa-apa. Baliklah kak, biarlah saya nengok mak ni. Balik. So datang lagi, dia tidak mau balik. Tetap menengok maknya sakit. Sampai-sampai maknya meninggal di tangannya beradik kakak. Tapi yang satu ini saya tengok sampai hari ini, rezekinya Pak, tidak kurang daripada 2 miliar keluar zakat tiap tahun Pak. Kenapa? Allah berikan kemudahan. Dia pengusaha, kawan-kawannya sudah tutup Pak, sudah tutup, tidak ada lagi. Dia tetap jalan karena Allah berikan. Kenapa? Karena Allah redha, karena dia dulu ikhlas memelihara ibundanya. Mudah-mudahan awak yang ada macam itu je lah hendaknya. Tengoklah amak awak, usaplah tangan amak awak, bahagiakan mak awak. Walaupun amak awak tu makin tua, makin merengek-rengek Pak. Itu merengek-rengek. Ronya datang awak nangis jo, nak datang awak nangis jo, awak aginya nangis jo, nak awak aginya nangis jo. Kadang-kadang bangkit lah awak ni Pak. Itu ujian untuk awak. Sabar ndak awak memelihara mak kayak begitu. Kadangnya mohon maaf, apalagi kalau umurnya sudah lanjut, atau pipis sembarang tompek, kain compak semana-mana aja. Menguji berapa lamanya kita bisa memelihara mak kita seperti itu. Sementara mak tidak berbulan, tidak bertahun, selamanya mak memelihara kita. Kita berapa bisa lamanya? Nah, inilah Bapak dan Ibu, jemaah yang terhormat, kita lukis sedikit, kita ambil sejarahnya sejenak untuk tentang masalah berbakti kepada ibu, kepada ayah belum, mungkin pada waktu yang lain. Demikian, semoga bermakna manfaat adanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kepada ibu, Allah Ta'ala terima kebaikan kita. Bila mak ayah kita sudah tiada, sudah berada di alam barzakh, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka, lapangkan kubur mereka. Bila mak ayah kita masih hidup, semoga mereka berbadan sehat, dapat jalankan amal ibadat, dapat juga kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermakna manfaat. Silap dan salah mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.